Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Taufik Roman dari SMA Negeri 2 Pacitan. Saya di sini akan sedikit berpendapat tentang permainan e-sport adalah jenis game yang dapat dikategorikan dalam olahraga. Permainan daring yang termasuk adalah PUBG, Dota 2, dan Mobile Legends yang akan dimasukkan ke dalam kategori Olimpiade yang berjudul Mosi. Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Berbicara e-sport adalah cabang olahraga yang dimainkan dengan bentuk mobile atau PC, juga dikenal sebagai permainan kompetitif, permainan pro, e-sport atau electronic sport yang sering dimainkan oleh remaja ataupun anak-anak di zaman milenial ini. Sebagai data, pada tahun 2019 kemarin, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memblokir setidaknya 15 game yang dianggap berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan termasuk anak-anak dan remaja. Namun, keputusan KPAI ini sangat menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun, secara tegas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bergeming terhadap keputusannya karena KPAI berpendapat pihaknya telah melakukan proses yang sangat panjang sebelum mengambil keputusan seperti ini. Hasilnya, game online yang dimainkan secara rutin cenderung membuat anak-anak menjadi kecanduan. Kecanduan game online akan membuat anak sulit lepas dari pengaruhnya. Anak yang telah menjadi pecandu game online dapat mengalami kerugian yang sangat signifikan. Lebih lanjut, dampak kecanduan akan sangat berbahayanya bagi seorang anak. Pasalnya hal ini bersifat adiktif, biasanya akan mengarah ke tindakan negatif. Dalam beberapa kasus yang dijumpai Komisi Perlindungan Anak Indonesia, anak yang kecanduan game online dapat melakukan tindakan negatif seperti merusak, berkelahi, dan berjudi. Karena banyak sekali game online yang sekarang kita lihat, banyak sekali judi-judian yang bisa kita lihat secara gampang di situs judi online. Dan selain itu juga anak bertingkah laku aneh mengikuti tokoh-tokoh dalam game tersebut. Dalam penelitian, ahli kesehatan sangat penting untuk menjaga agar karir atlet e-sport tidak berakhir prematur. Sudah bukan rahasia lagi bahwa industri ekspor telah mendatangkan banyak manfaat bagi para pelanggan dan penggemarnya. Namun, akan tetapi seperti ini banyak sekali dampak negatif yang dapat dirasakan oleh pecandu game ini. Satu hal yang mulai mendapat banyak perhatian adalah dampaknya terhadap kesehatan. Dewasa ini dan gadget ini sudah sangat sulit dipisahkan, apalagi karena adanya berbagai media sosial yang menuntut perhatian setiap saat. Ekspor membuat kita menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar perangkat elektronik, sehingga ada resiko yang bisa muncul akibat kelelahan mata, susah tidur akibat radiasi sinar biru, dan lain sebagainya. Di suatu penelitian media kesehatan Amerika Serikat, Helio, baru-baru ini mengumpulkan pendapat dari para ahli kesehatan tentang efek negatif yang dapat muncul dari pola hidup gaming seperti ini. Menurut mereka, para dokter dan tenaga medis lain sebaiknya lebih waspada bila menghadapi pasien yang merupakan partisipan dunia e-sport. Pasalnya, pasien-pasien dalam kategori ini rentan melaporkan gejala dan beberapa resiko kesehatan tertentu. Resiko pertama adalah masalah-masalah yang muncul ketika kegiatan bermain game dalam jangka panjang itu sendiri. Paparan terhadap layar dalam waktu lama sering memunculkan keluhan mata. Tapi selain itu juga keluhan berupa sakit leher, sakit punggung, serta sakit di tangan dan pergelangan tangan. Di dunia kesehatan bahkan ada keluhan yang dikenal dengan istilah nintendonitis. Apa itu nintendonitis? Yaitu rasa nyeri di jempol, tangan, atau pergelangan tangan akibat penggunaan beberapa perangkat elektronik secara terus-menerus. Tapi dampak kesehatan ini tidak berhenti sampai di situ. Ada juga masalah lain yang muncul secara tidak langsung, bukan karena perilaku gaming itu sendiri, tapi merupakan akibat dari gaya hidup yang banyak diadopsi oleh para gamer. Akibat kurangnya aktivitas fisik, para gamer ini rawan terkena obesitas serta penyakit-penyakit
kardiovaskular, misalnya penyakit jantung, stroke, dan darah tinggi. Ditambah lagi perilaku gaming seringkali erat dengan konsumsi spontan makanan atau cemilan dengan tingkat kalori yang sangat tinggi. Game juga memicu berbagai respon kerja dari tubuh, seperti detak jantung serta aktivitas mental yang meningkat. Khusus untuk para gamer profesional, ada resiko tambahan yang muncul dari penggunaan berbagai zat stimulan. Contohnya, minuman energi yang bisa meningkatkan daya konsentrasi atau zat-zat pendongkrak performa lainnya. Hal ini sama bahayanya dengan olahraga konvensional. Akan tetapi, atlet e-sport punya risiko tambahan karena zat-zat tersebut digunakan dalam tubuh yang kurang banyak melakukan aktivitas gerak. Konsumsi ekspor yang berlebihan juga dapat membuat para gamer kehilangan kesempatan untuk berinteraksi di dunia nyata, sehingga menurunkan kemampuan sosial mereka. Banyak orang tua yang membiarkan anak mereka bermain game karena game membuat anak-anak menjadi diam. Tapi game bukanlah babysitter. Justru anak tidak boleh dibiarkan diam di depan game tanpa pengawasan, sebab mereka juga butuh kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung tumbuh kembangnya mereka. Dampak negatif yang satu ini merupakan dampak yang paling sering dirasakan oleh atlet e-sport atau anak-anak usia muda yang sering bermain game. Di satu sisi mereka padatnya jadwal latihan membuat mereka kurang waktu untuk belajar. Akibatnya banyak atlet ataupun pemain game online supaya pendidikannya terganggu. Contohnya, pendidikan bakal mempersiapkan kita untuk masuk ke dunia profesional. Ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal secara nggak langsung juga akan berefek pada kegiatan ekspor. Nggak ada jaminan kalau ekspor bakal tetap booming di 10 hingga 15 tahun mendatang. Dengan pendidikan, banyak skill bakal terasa terus. Skill-skill tersebut seperti kedisiplinan, tanggung jawab, pengetahuan umum, dan lain-lain terus dibutuhkan meskipun kamu menjadi seorang atlet ekspor, bahkan itu ekspor profesional. Secara tegas, saya sendiri menolak untuk dijadikannya permainan ekspor masuk dalam Olimpiade ataupun setara dengan Asian Games. Namun sebagai fakta juga, namun kita sayangkan pada tahun 2018 kemarin di Indonesia sendiri sudah menyelenggarakan cabang olahraga ekspor yang juaranya adalah Indonesia sendiri. Maka dari itu, sebagai langkah antisipasi untuk menghapuskan olahraga ini supaya anak-anak ataupun generasi milenial tidak terfokus pada game online, supaya mereka untuk fokus untuk belajar ataupun kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.